Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua dan selamat berakhir pekan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Sabtu 21 Februari 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang masih muda. Mereka belum lama menerima Injil. Akan tetapi, Paulus berkata terhadap jemaat Tesalonika, "Kami bermegah tentang kamu." Mengapa Paulus bermegah? Bukan karena mereka kaya, bukan karena jumlah mereka besar, bukan karena gedung gereja mereka megah. Biasanya orang bermegah tentang keberhasilan, pencapaian, atau kemajuan besar yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi Paulus bermegah tentang sesuatu yang berbeda, yaitu tentang kesabaran dan iman jemaat Tesalonika di tengah penganiayaan dan penindasan. Sejak awal jemaat Tesalonika, mereka sudah menghadapi perlawanan. Mereka ditolak, ditekan, bahkan dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Mengikut Yesus pada saat itu bukan keputusan yang mudah. Ada risiko dalam hal sosial, ekonomi, bahkan keselamatan jiwa. Secara manusia, tekanan seperti itu bisa membuat iman goyah. Banyak orang berhenti ketika harga mengikut Yesus menjadi mahal. Tetapi jemaat Tesalonika ini berbeda. Jemaat Tesalonika tidak mundur ketika ditekan. Mereka tidak berhenti untuk percaya ketika ditolak. Ancaman tidak membuat mereka menyangkal Tuhan. Penderitaan tidak memadamkan iman mereka. Mungkin hari ini kita bertanya, "Tuhan, mengapa aku harus menghadapi semua ini? Tuhan, mengapa hidupku terasa berat?" Akan tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan bukan bukti kalau Tuhan itu meninggalkan kita. Justru dalam penderitaan itu, iman kita sedang dibentuk. Emas dimurnikan dalam api, iman dimurnikan dalam ujian dan pergumulan. Paulus juga berkata, ia bermegah karena kesabaran mereka. Kesabaran bukan berarti tidak merasakan sakit. Kesabaran bukan berarti tidak menangis. Kesabaran berarti tetap bertahan dan tetap percaya di tengah rasa sakit. Kesabaran berarti tetap berdiri di bawah tekanan tanpa menyerah. Kesabaran orang-orang Kristen bukanlah menjadi kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan. Kesabaran adalah bukti bahwa kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ayat ini juga menyebutkan segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Artinya penderitaan itu nyata. Namun penderitaan itu bukan akhir cerita. Seringkali kita berpikir bahwa penderitaan adalah tanda kekalahan. Seringkali kita mengira bahwa penderitaan adalah tanda Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi firman Tuhan ini menunjukkan hal yang berbeda. Justru dalam penderitaan itu, iman mereka semakin nyata. Iman yang bertahan dalam penderitaan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Paulus berkata juga ia bermegah tentang mereka di tengah jemaat-jemaat yang lain. Artinya, keteguhan iman mereka menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Saudara terkasih, mungkin tanpa kita sadari,
cara kita bertahan dalam kesulitan yang sedang kita alami itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup yang setia di tengah penderitaan adalah kesaksian yang paling kuat. Kadang kita tidak perlu berkhotbah panjang untuk menjadi saksi Kristus. Cukup dengan bertahan dalam iman dan teguh dalam pengharapan, itu sudah menjadi khotbah yang hidup. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarkan kami memiliki kesabaran seperti jemaat Tesalonika. Beri kami kekuatan untuk tetap percaya di tengah tekanan, untuk tetap setia di tengah penderitaan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain, dan melalui setiap perbuatan kami, nama-Mu dimuliakan. Berkati dan lindungi kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.